di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi semua. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, keluarga dari Ibu almarhumah Ibu Linda Mariani Kosasih, beberapa sutta atau ajaran Sang Buddha atau khotbah Sang Buddha baru saja selesai kita baca. Kesemua ini mengingatkan kepada kita agar kita bisa menerima perpisahan karena kematian orang-orang yang kita cintai. Sutta-sutta ajaran Sang Buddha ini sengaja ditulis oleh para murid Sang Buddha yang juga dihafal sebelum ada dalam bentuk tulisan, itu dihafal secara oral dari satu mulut ke mulut, dari satu generasi ke generasi, dari seorang guru diturunkan kepada murid. Dihafal sebelum dibukukan kurang lebih 400 tahun ya. Setelah 400 tahun baru ajaran-ajaran Sang Buddha itu dibukukan hingga sampai saat ini. Dan sekarang ajaran Sang Buddha itu kalau dikumpulkan semua itu kurang lebih ada 84.000 pokok bahasan. Begitu banyak ajaran Sang Buddha itu, sehingga bisa dikatakan dari antara kitab suci agama-agama yang ada di dunia ini, kitab suci agama Buddha itu yang paling banyak, karena ada 84.000 pokok bahasan. Kalau disimpan di lemari itu satu lemari penuh. Nah, buku-buku atau khotbah-khotbah Sang Buddha yang sering kita baca ini adalah sebagian kecil dari ajaran Sang Buddha. Dari sebagian kecil yang sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia ini, kita berharap kualitas umat Buddha tentang pengertian, pemahaman tentang Dhamma itu bisa dipahami sehingga akan merubah pola pikir dari umat Buddha sendiri. Pola pikir umat Buddha yang belum mengerti atau para simpatisan yang belum mengerti ketika ditinggal mati oleh salah keluarganya sangat menderita sekali. Dengan pemahaman ajaran Sang Buddha yang sudah dikuasai, sudah dipelajari dengan baik, tentunya mempunyai kualitas batin yang lebih baik lagi. Kalau kita belum mengenal agama Buddha atau belum paham tentang ajaran Sang Buddha, ketika ditinggal pergi oleh saudara kita, famili kita, atau orang kita cintai, kita begitu menderita. Dicontohkan di dalam buku riwayat hidup Sang Buddha, ketika Sang Buddha berusia 80 tahun, beliau wafat. Wafatnya Sang Buddha ini direspon oleh para biku, oleh para murid. Bisa saya kelompokkan menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama, begitu mendengar Sang Buddha itu wafat, biku-biku yang belum mencapai kesucian, yang belum sepenuhnya paham tentang Dhamma ajaran Sang Buddha, mereka secara fisik sangat menderita, secara batin pun juga sangat menderita. Begitu mendengar Sang Buddha wafat, ada yang berguling-guling, meraung-raung, menangis sejadi-jadinya karena tidak menerima kepergian atau wafatnya Sang Buddha. Belum mengatakan para biku yang belum mencapai kesucian ini, terlalu cepat Sang Buddha wafat, terlalu cepat Sang Buddha meninggalkan kita semua. Sang Buddha tidak boleh mati. Sang Buddha sangat dibutuhkan oleh dunia ini. Karena mereka mengatakan seperti itu, melakukan perenungan seperti itu, mereka pun sangat menderita atas kepergian dari Sang Buddha. Namun ada sekelompok yang lain, yaitu kelompok kedua. Begitu mendengar Sang Buddha wafat, mereka tenang, mereka merenung. Tanpa kecuali manusia seperti Sang Buddha pun juga akan wafat. Belum pernah dilahirkan, dan pada suatu ketika itu akan mengalami kematian, dan kematian itu sedang terjadi ketika beliau berusia 80 tahun. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya kualitas mental kita saat ini kebanyakan adalah kelompok yang pertama.
kelompok yang belum bisa menerima secara langsung tentang kematian orang-orang dekat kita, lebih-lebih orang-orang yang sangat berjasa kepada kita. Namun hukum itu tidak mengenal perkecualian. Hukum alam sudah menggariskan siapapun yang lahir pasti akan mengalami kematian. Cuma kapan kita tidak tahu secara pasti. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, untuk menghadapi ketidakpastian kapan kita akan mengalami kematian itu, dan kematian itu harus mempunyai bekal. Bekal itu adalah bukan mobil kita, bukan materi kita, bukan jabatan kita. Bisa kita baca Bapak Ibu bahwa apa yang kita tinggal nanti dan apa yang kita bawa itu dituliskan oleh Sang Buddha di sini. Silakan Bapak Ibu buka halaman 26 ya. Kita baca bersama-sama kembali apa yang kita tinggal nanti setelah mati ataupun apa yang kita bawa setelah mati nantinya. Kita baca bersama-sama yang pertama. Harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan, pegawai, dan semua yang saling bergantung, semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati. Inilah yang kita tinggal. Kekayaan sebanyak apapun, jabatan setinggi apapun, pegawai, ya pelayan, semua yang bergantung kepada kita, ternyata setelah kita mati tidak ada yang kita bawa. Bahkan kita ajak pun, pegawai yang paling loyal pun, pembantu yang paling loyal pun juga tidak ada yang mau ketika kita ajak mati. Bait yang kedua, tetapi apapun yang dilakukan seseorang melalui tubuh, ucapan atau pikiran, itu semuanya adalah miliknya. Itu semua yang dibawanya, dan itu semua yang harus semua yang mengikuti laksana bayang-bayang. Ilustrasi bayang-bayang ini sangat mudah kita pahami. Kalau ada sinar, ya, bayang-bayang kita gerak ke kanan, bayang-bayang ikuti ke kanan, ke kiri juga mengikuti ke kiri. Demikian pula perbuatan-perbuatan yang kita perbuat, pernah kita lakukan, pernah kita tanam melalui tubuh, ya. Ketika kita perbuatan mulai tubuh, kita mencuri, ya, kita berzina atau melakukan perbuatan buruk yang lain, itu juga jejaknya akan mengikuti kita seperti bayang-bayang nanti. Ucapan-ucapan kita baik dan buruk itu juga akan yang kita bawa. Pikiran penuh keserakahan, keiri hatian, dengki, maupun pikiran yang penuh welas asih dan cinta kasih, itu yang akan kita bawa. Maka kita selalu diingatkan untuk dekat pada agama, dekat rohaniwan, membaca buku-buku dhamma, agar kualitas tubuh kita, pikiran kita, ucapan selalu baik. Dan juga bisa dilatih dengan apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, hal-hal yang baik, yang bagus, agar jejak kita selalu diikuti jejak bayangan-bayangan yang baik pula. Marilah pesan moral ini benar-benar kita camkan dalam kehidupan ini dan kita praktekkan, agar setelah menghadapi detik-detik kematian kita tidak menyesal, karena kita telah merasa cukup mempunyai bekal untuk kematian, yaitu perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Semoga dengan terlaksananya acara doa pada kesempatan pagi ini, bukan saja kita mengingat leluhur-leluhur kita, baik yang kita kenal maupun yang tidak kenal, kita menyatakan bakti dan hormat kepada leluhur yang telah tiada, baik yang sudah lama maupun beberapa hari yang lalu, benar-benar juga bermanfaat bagi kita, menyadarkan kita untuk mengisi hari-hari ini dengan perbuatan-perbuatan baik. Sebab hanya dengan perbuatan baik yang kita lakukan, yang kita praktekkan, yang kita jalankan, inilah yang akan menemani kita di alam-alam berikutnya, salah satunya alam kematian. Semoga kita bisa paham dan mengerti dan mau menerima ajaran Sang Buddha ini yang membawa kebahagiaan dalam kehidupan saat ini maupun kehidupan yang akan datang. Sabi sata bawantu sukitata,
Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita lengkapi doa ini dengan pelimpahan jasa. Dibuka buku halaman 33 dan 34. Nanti titik-titik kita sebutkan Ibu Almarhumah Ibu Linda Mariani Kosasih dan leluhur-leluhur. Kita baca bersama-sama 33 dan 34. Dalam kerendahan hati kami panjatkan doa kepada Sang Yang Adi Buddha. Dalam segala sujud kami panjatkan doa kepada para Buddha yang telah mencapai penerangan dan kebijaksanaan sempurna. Dalam segala rasa bakti kami panjatkan doa kepada para bodhisattva mahasatwa yang penuh berkah. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga pada siang hari ini kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih Almarhumah Ibu Linda Mariani Kosasih dan leluhur-leluhur. Dengan segala cinta kasih dan kasih sayang, doa kami limpahkan bersama kekuatan pelimpahan jasa kepada beliau yang sangat dikasih oleh keluarga. Dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala renungan hati seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga, semoga jasa-jasa ini melimpah bagi beliau yang terkasih Almarhumah Ibu Linda Mariani Kosasih dan leluhur-leluhur. Dengan segala pelindungan Sang Yang Adi Buddha, dengan semua karunia dari para Buddha, dengan segala kekuatan pahala para bodhisatta, dengan curahan kasih sayang para mahasata, dengan dorongan doa dari para dewa dan para brahma, semoga beliau segera memulih kehidupan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Semoga kekuatan cinta kasih dan kasih sayang limpah bagi sanak keluarga yang ditinggalkan. Semoga kekuatan ketulusan yang mendalam dari sanak keluarga memperoleh berkah kebajikan dan kedamaian setiada taranya dari para Buddha Masata. Semoga para dewa, para brahma dan para makhluk suci memberikan pelindungan bagi keluarga yang telah ditinggalkan. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari ketidaktahuan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabi sata bawantu suki tata. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah seluruh rangkaian pembacaan doa pelimpahan jasa. Yang pertama untuk Almarhumah Ibu Linda Mariani Kosasih, dan yang kedua doa atau pelimpahan jasa rutin tanggal 15 di tempat ini. Semoga semuanya berguna, bermanfaat untuk melapangkan jalan para arwah, para leluhur-leluhur yang ditempatkan di sini, abunya maupun fotonya. Tak lupa kita panjatkan doa untuk kebahagiaan semua makhluk di alam semesta. Semoga mereka selalu berbahagia dan sejahtera. Sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih.